Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial tentang bagaimana kita mengukur sebuah hambatan pada rangkaian gabungan. Artinya gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, atau di dalam rangkaian ini ada seri, ada juga paralel. Langsung saja. Pertama kita cari multimeter. Langkah awal kita ganti modenya ke resistansi atau ke hambatan, mengukur hambatan. Kemudian yang kedua kita ambil sebuah resistor. Oke. Saya putar. Yang pertama adalah kita susun secara seri dulu. Ya, seperti ini. Kemudian nanti seperti yang kita ketahui, seri seperti ini. Ya. Selanjutnya saya mau tambahkan satu lagi dengan catatan nanti posisinya adalah paralel. Ya, artinya setelah disusun seri yang ini dia paralel dengan resistor yang ketiga ini. Seperti ini. Saya ambil LED, kemudian sebuah switch dan baterai. Oke, saya hubungkan. Jadi langkah awal kita menggunakan resistor dengan ukuran yang sama terlebih dahulu. Oke, dari saklar masuk ke positif baterai, kemudian negatif baterai masuk ke katoda LED. Oke, kita coba dulu. Oke, LED-nya nyala ya secara normal. Nah, kita matikan rangkaiannya, kemudian kita coba ukur nilai resistansi yang ada pada rangkaian ini. Oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke, kita coba play. Nah, hasil pengukuran ternyata dia menunjukkan nilai 667 ohm. Ya, dimana didapat ini adalah jika rangkaian tersusun seperti ini bisa kita analisis terlebih dahulu bahwa yang harus kita ada satu rangkaian yang harus kita kerja terlebih dahulu, kemudian rangkaian yang lain. Baiklah, jika tersusun seperti ini maka kita lihat dulu apalagi namanya jalurnya. Nah, kita lihat bahwa ini adalah jalur seri yang bisa kita langsung gabung. Ya, artinya kita bisa menggabung antara resistor 1 dengan resistor yang ini, 2. Ya, masing-masing nilainya 1K, maka jika kita menggunakan sebuah rumus, ini langsung dijumlahkan saja, karena ini seri. Ya, jika kita langsung jumlahkan, maka hasilnya di sini adalah 2K. Ya, 2K. Jadi nanti setelah hasil dari 2K tersebut barulah nanti dimasukkan dalam rumus paralel. Paralelnya adalah paralel dua resistor. Resistor yang bagian atas dan kemudian resistor yang di bagian bawah. Baiklah. Karena kita sudah tahu dengan mudah berapa nilai hasil dari rangkaian seri ini, maka kita hanya coba langsung hitung nilai paralelnya. Ya, artinya nanti yang paralel di sini adalah 2K dengan 1K. Oke, kita coba langsung gunakan sebuah kalkulator seri paralel. Di sini menggunakan 1K dengan 2K. Ya, kita coba hitung. Hasil hitungannya adalah 6,666 ya, karena hasil akhirnya nanti 2 dibagi 3. Ini terbatas, tapi jika dibulatkan maka jadinya adalah 667.
Ya, kita lihat di simulasi hasilnya sama ya, 667. Artinya kita sudah berhasil mengukur sebuah resistansi atau hambatan yang ada di rangkaian gabungan yang modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya rangkaian gabungan bukan cuma model seperti ini. Jadi ada juga yang modelnya seperti ini. Oke, kita stop simulasi dulu. Ada juga modelnya seperti ini. Oke. Bisa kita analisis terlebih dahulu ya, bahwa jika modelnya seperti ini artinya kita tidak mungkin mengerjakan yang seri dulu. Ya, karena jika kita mengerjakan yang seri, datanya ini sama dengan datanya ini. Ya, makanya kita harus mengerjakan yang paralel dulu. Artinya kita gabung dulu antara ini dengan ini. Ya, kita coba ukur menggunakan multimeter. Kita coba play. Hasilnya adalah 1,5K ya. Jadi beda ya hasilnya meskipun menggunakan 3 resistor, tapi jika disusun secara berbeda maka hasilnya akan berbeda seperti ini. Jadi langkah awal yang kita lakukan jika modelnya seperti ini adalah kita hitung dulu paralelnya. Kemudian setelah didapat nilai dari paralel ini, langsung kita gabungkan dengan seri atau kita lanjutkan dengan menggunakan rumus seri. Jadi jika rangkaian seperti ini, maka langkah awal adalah kita gunakan rumus paralel. Ya, seperti kita ketahui, karena kebetulan ini kita menggunakan yang mudah saja, resistornya sama, masing-masing menggunakan 1K. Jadi jika kita menggunakan sebuah kalkulator, maka hasilnya adalah dibagi 2 saja mungkin ya. 1K 1K, maka hasilnya adalah 500 ohm. Ya. Artinya di sini sudah ada arus 500 hambatan 500 ohm. 500 ohm tadi kemudian dimasukkan ke dalam rumus seri yang digabung dengan resistor yang ini. Ya, artinya nanti 500 ohm akan dijumlahkan dengan 1K. Hasilnya adalah 1500 ohm atau 1,5 K ohm. Nah, sama persis dengan yang ditampilkan di multimeter. Oke ya. Bisa kita buktikan terlebih dahulu. Jadi jika seperti ini kita bisa melakukan pengukuran 2 kali. Jadi di awal saya mau ukurnya di bagian sini dulu. Jadi jika posisi multimeter seperti ini, maka yang diukur adalah cuman rangkaian paralelnya saja. Ya, kita coba play. Nah, hasilnya ada 500 ya. Jika kita pindahkan probe-nya ke ujung, maka dia akan menghitung total dari resistansi yang ada. Nah, seperti ini. Artinya hasilnya sudah tepat 1,5K. Ya, jadi seperti ini. Jadi berapapun nanti resistor yang tersusun, jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita analisis dulu ya. Nah, kita coba buat rangkaiannya agak sedikit rumit. Meskipun kita menggunakan resistor yang sama saja, biar kita mudah dalam hitung-hitungnya saja nanti. Ini saya belokkan dulu sedikit ke atas ya, biar mudahlah kelihatan.
Oke, seperti ini ya. Ini mungkin sudah mulai kelihatan rumit, tapi serumit bagaimanapun jika kita tahu apalagi namanya prosesnya atau cara ukurnya, maka kita pasti akan dapat nilai akhirnya. Oke ya. Karena ini kita menggunakan resistor 1K semua, jadi ini bisa mempermudah kita. Oke, kita coba ukur dulu. Hasilnya adalah boleh di sini ya. Intinya dari ujungnya ini ke ujung ini. Kita coba play. Nah, hasilnya adalah 1,46 kilo. Ya, jadi bisa kita sederhanakan. Jadi biasanya kita bisa melakukan penyederhanaan sedikit lah agar kita dapat nilai akhirnya yang sama. Jadi yang kalau kita lihat rangkaiannya seperti ini, maka yang pertama yang bisa kita apalagi namanya kita sederhanakan dulu adalah bagian ini ya, bagian yang ini. Jadi ini paralel. Nah, 1K dengan 1K jika diparalel maka hasilnya adalah 500 ohm ya. Maka kita bisa ganti ya. Anggaplah di sini kita sudah dapat 500 ohm ya. Artinya kita rubah ini menjadi 500 ohm. Artinya posisinya seperti ini sekarang. Ya, seperti ini sekarang. Kita coba play lagi. Ya, masih sama ya. Artinya betul. Kita sudah apply namanya menyederhanakan di bagian pertama. Jadinya masih sama 1,46K. Oke, selanjutnya yang mana lagi yang bisa kita sederhanakan adalah ini. Ya, seri. Ini dengan ini seri bisa disederhanakan. Ya. Jika kita sederhanakan ini maka kita tinggal jumlahkan ya. Ini tadi yang 1K dijumlah dengan 500 artinya hasilnya adalah 1500. 1500 ohm. Meskipun sebenarnya resistor itu tidak ada apa lagi namanya? Jenisnya terbatas ya. Bisa jadi tidak ada resistor 1500 ohm, tapi karena ini kita hanya teori saja maka kita tulisnya seperti ini saja, 1500 ohm ya. Artinya kita sudah menyederhanakan di bagian sini. Selanjutnya kita sederhanakan lagi yang di bagian bawah ini. Ini 1K dengan 1K, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 2K ya, atau 2000. 2 atau saya tulis 2000 saja biar memudahkan. 2000 ohm. Oke, jadi seperti ini. Nah, sudah semakin apalagi namanya rapi, kita tes dulu apakah nilainya masih sama. Masih sama, artinya kita masih normal ya. Jalan yang kita gunakan masih normal. Nah, sekarang selanjutnya yang mana? Nah, di sini banyak orang biasa keliru. Di sini biasanya ada yang sederhanakan, ini disederhanakan langsung dengan ini. Tidak bisa ya. Karena ini masuknya sebelum resistor, maka kita gunakan rumus paralel di sini. Ya, kita paralel 3 ini. Ya. Kita ketahui bahwa kita punya 1500 ohm atau 1,5K, kemudian ada 1K dan ada 2K. Ya. Kita bisa hitung secara manual sebenarnya, tapi kalau kita hitung manual butuh waktu, kita bisa menggunakan bantuan ini saja. Jadi ada yang 1K, ada yang 1,5K, ada yang 2000K. Ya, kita hitung. Ya, kita peroleh 461. Ya. Kita cek kembali ya, jangan sampai salah. Jadi ini 1500, ada 1000, ini 1000 ya. Saya ganti jadi ohm biar mempermudah. 1000. Kemudian ini 2000. Sudah ya, sama ya nilainya. 1000, 1900, 2000. Oke, agar tidak salah, kita ambil satu lagi multimeter. Oke ya, multimeter.
Kita setting modenya sama ke resistansi. Kita rubah warnanya ya, biar membedakan. Jadi kita ukur dulu dari sini. Dari sini dari sini ya, menuju ke sini. Ini hanya untuk membuktikan bahwa kita mendapatkan nilai paralel yang betul ya. Kita coba play. Oh ya, sorry. Ini 240 ohm. Beda ya. Kita coba analisis terlebih dahulu. Kita hapus dulu yang ini ya. Sepertinya arusnya 2 kali lewat. Jadi tadi munculnya 2 jenis. Oke, kita coba play kembali. Oke ya, ini muncul 462 ya, karena kita ukurnya di paralel. 462 ya, sudah betul. Artinya kita sudah mendapatkan harddisk 462. Artinya 462 itu kita buatnya jadi satu resistor saja ya. Oke, saya hapus yang di bawah. Kembali kita posisikan pengaturannya di sini. Oke ya, masih. Oke, kita rubah satu resistor menjadi berapa tadi? 462 ohm. 462 ohm. Oke, artinya ini yang lain dihapus ya, karena dianggap kita sudah gabungkan resistornya. Artinya sisa 2 resistor seperti ini. Kita coba start dulu. Ya, masih sama ya, 1,46K, karena tadi 1K ditambahkan dengan 462 ohm. Jadi hasilnya adalah 1,46 kilo ohm. Ya, artinya kita sudah berhasil menyederhanakan tadi rangkaian yang lumayan padat menjadi rangkaian yang sudah lumayan sederhana. Ya, meskipun nanti kita bisa jadi tidak mendapatkan nilai resistor yang seperti ini. Ya, di kondisi nyata ya, atau di apalagi namanya, di kenyataan. Tapi jika kita melakukan simulasi tidak apa-apa. Kita menggunakan resistor-resistor yang apalagi namanya, yang nilainya seperti ini, 462 dan seterusnya. Biasanya kalau resistor itu adanya cuma misalkan 330, 1K, 470 dan seterusnya ya. Jadi resistor itu agak terbatas juga nilainya. Oke ya. Jadi mungkin ini saja sekedar simulasi untuk rangkaian gabungan. Semoga dapat bermanfaat, dapat dipahami semua bagaimana proses pengukuran dalam sebuah rangkaian, terutama mengukur hambatan. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.